Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat meskipun sampai saat ini kita tetap harus melaksanakan pembelajaran secara daring dan hanya dapat bertatap maya seperti ini. Namun tidak menggoyahkan rasa semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Kata prosedur ya, tentunya sudah tidak asing untuk kalian. Contoh teks prosedur. Nah, kebetulan Ibu memiliki kipas baru nih. Nah, ketika paket itu datang, Ibu bingung bagaimana cara memasang atau menggunakan kipas ini. Nah, dalam box tersebut pasti ada ini yang namanya buku atau kertas petunjuk sebagai informasi. Supaya apa? Supaya saya dapat memasang atau menggunakan kipas tersebut secara baik dan benar. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, teks prosedur yaitu teks yang berisi cara atau tujuan melakukan sesuatu yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, bertujuan untuk memudahkan atau memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar untuk mengikuti langkah-langkah supaya tujuan akhirnya dapat sesuai dengan keinginan si pembaca atau si pendengar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh dari teks prosedur dengan sadar atau tidak sadar ya. Ada banyak sekali macam dari teks prosedur. Di antaranya ada resep, misalnya ada resep makanan, resep awet muda atau resep langsing badan. Ada juga tips agar move on misalnya, atau tips agar pelajaran mudah dipahami, seperti itu. Ada juga aturan pakai, contohnya aturan pakai dalam meminum obat. Biasanya aturan pakainya itu sehari 3 kali, kalau lebih dari itu akan overdosis. Nah, yang aturan pakai contohnya seperti kalian membuat mie instan, di belakang bungkusnya itu ada aturan pakainya atau cara kalian memasak mie tersebut, meskipun Ibu tahu sebenarnya kalian sudah sangat mahir dalam memasak mie instan. Nah, yang terakhir ada protokol. Contohnya ada protokol upacara kenegaraan. Nah, protokol ini ada tata upacara atau acara kenegaraan, seperti itu. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Struktur yaitu suatu hal yang tidak bisa dibolak-balik atau harus urut. Jadi harus dari awal sampai akhir itu harus urut, sesuai ya, tidak boleh dibolak-balik. Struktur teks prosedur sendiri yang pertama ada pernyataan umum atau tujuan yang berisi tentang seperti pembukaan atau pendahuluan untuk menggiring si pembaca atau pendengar untuk masuk ke dalam teks tersebut. Nah, struktur yang kedua ada langkah-langkah atau dalam bahasa Inggrisnya itu step by step. Dalam langkah-langkah ini inti dari teks prosedur sendiri. Karena pada langkah-langkah ini pembaca atau pendengar mulai masuk ke dalam teks bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya dalam langkah-langkah ini ditandai oleh penomoran atau kata yang merujuk urutan. Misalnya kan seperti ada kata yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, langkah-langkah biasanya ditandai oleh penomoran seperti itu. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup. Jika tadi struktur teks prosedur ada pernyataan umum atau tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, nah yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Sama dengan teks-teks yang lain ya. Teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai khas dari ciri teks prosedur itu sendiri berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama adalah kalimat imperatif.
yaitu menggunakan kalimat perintah atau mengandung makna. Dalam kata imperatif ini biasanya mengandung kata perintah atau menggunakan kata kerja yang diakhiri i, kan, dan lah. Contohnya apa? I, cintai produk dalam negeri, misalnya. Yang kedua, kan, ambilkan sepatu di rak depan. Lah, memberilah tanpa rasa pamrih. Nah, itu merupakan contoh dari kata imperatif, yaitu kata perintah. Dan yang kedua ada kata kerja aktif, atau di sini kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan. Jadi dalam kalimat persuasif ini mengandung kata imperatif, yaitu memiliki kata perintah yang dijabarkan menjadi sebuah kalimat. Contohnya tadi, cintailah produk dalam negeri agar perekonomian Indonesia lebih maju. Nah, seperti itu. Jadi jika tadi kata imperatif itu merupakan kata kerja, nah dan dijabarkan lagi menjadi suatu kalimat yang mana kalimat tersebut merupakan ajakan. Kalimat tersebut disebut sebagai kalimat persuasif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ciri dari teks prosedur menggunakan konjungsi atau kata hubung, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, yang terakhir ada kata keterangan atau kata teknis ya. Kata teknis ini adalah kata yang khas dalam sebuah tema. Seperti pada saat ini ya, kata pandemi itu kan sangat khas. Kata new normal atau kebiasaan baru itu kan khas. Jika contoh dalam teks prosedur sendiri itu misalnya misalnya kalian membuat tips cara merawat rambut. Nah, di situ ada shampoo, ada menggunakan conditioner, ada hair mask, misalnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir, Ibu di sini memiliki video sebagai contoh dari teks prosedur itu sendiri. Ini adalah contoh teks prosedur cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Apa itu rice cooker? Rice cooker adalah alat dapur yang fungsinya untuk mengukus nasi agar lebih mudah dan efektif. Dengan bantuan alat ini, kita tidak perlu repot dalam masak nasi, cukup beberapa langkah saja. Alat dan bahannya yaitu beras, air, dan rice cooker. Langkah pertama yaitu ambillah beras dengan cangkir takar. Yang kedua, cucilah beras di wadah dengan air. Yang ketiga, lalu tuangkan beras ke panci rice cooker. Yang keempat, tambahkan air sesuai dengan takarannya. Yang kelima, tutup rice cooker dan nyalakan tombol cook. Kemudian, setelah matang, buka rice cooker dan aduk nasinya. Yang terakhir, nasi siap disantap. Gagasan ulangnya adalah dengan bantuan alat ini kita tak perlu repot dan terlalu lama dalam memasak nasi, cukup beberapa langkah saja. Tujuannya yaitu yang pertama tidak perlu mengawasi saat memasak nasi, yang kedua mudah untuk memasak nasi, yang ketiga mengurangi nasi hangus, dan yang keempat nasi tetap hangat. Thanks for watching. Nah, setelah kita simak bersama-sama video tadi, Ibu ingin meminta kalian membuat seperti apa yang ada di video tadi. Kalian membuat teks prosedur. Bebas ya, tadi jika tadi ada macam teks prosedur itu ada tips, ada apa lagi? Ada tips, ada aturan pakai, ada resep, seperti itu tuh bebas. Nah, dapat kalian tuliskan terlebih dahulu teks prosedurnya tersebut, lalu Ibu minta untuk kalian membuat videonya. Seperti yang tadi ya di video ya, kalian videokan apa saja alat dan bahannya, lalu bagaimana cara penggunaan atau cara membuatnya seperti itu, lalu
tadi di akhir kan ada strukturnya ya dijelaskan. Nah, kalian dapat jelaskan juga strukturnya, tujuan, langkah-langkah seperti itu ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham? Ya, jika belum ada pertanyaan sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang ingin menyimpulkan mungkin? Oh, belum ada Bu. Ya, tidak apa-apa. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi materi teks prosedur itu, teks prosedur yaitu merupakan teks yang berupa informasi atau langkah-langkah agar si pembaca atau pendengar ini mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Strukturnya apa saja tadi? Ada pernyataan umum, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang atau penutup. Ciri teks prosedur ada menggunakan kata imperatif, dan ada yang kedua kalimat persuasif, yang ketiga menggunakan konjungsi, dan yang terakhir ada menggunakan kalimat teknis. Nah, mungkin hanya itu saja dulu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.